Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini, yang sudah bantu untuk subscribe dan like. Mudah-mudahan channel ini semakin berkembang. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke budgeting bulan Juni, terlebih dahulu saya ingin evaluasi budgeting bulan Mei. Nah, kebanyakan bulan Mei itu saya masukkan ke sinking funds atau tabungan, dan ada yang saya gunakan beberapa untuk kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah tanggal 11 Juni kemarin saya menerima gaji yang pada umumnya orang terima gaji tanggal 1 atau awal bulan, tetapi saya menerima gaji tanggal 11 Juni. Berapapun besar gaji yang saya terima, tetap saya syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita lanjut ke budgeting bulan Juni ya teman-teman. Ada beberapa kolom yang harus saya buat. Yang pertama yaitu untuk income atau pendapatan. Nah, selagi saya membuat kolomnya, saya ingin bercerita kepada teman-teman. Mungkin banyak juga dari teman-teman yang bertanya, kenapa ya budgetingnya itu lebih banyak dimasukkan ke sinking funds. Alhamdulillah sampai saat sekarang ini, atau untuk saat sekarang ini, saya masih tinggal bersama keluarga atau saudara dari ibu ya teman-teman. Jadi untuk makan, alhamdulillah beliau masih membantu saya. Sedangkan untuk kebutuhan pribadi saya itu saya yang menanggung sendiri ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita kembali ke budgeting bulan Juni. Untuk income atau pendapatan, ini ada dua pembagian. Yang pertama kategori, kemudian berapa jumlah yang kita dapatkan. Yaitu untuk pendapatan saya, yaitu berasal dari gaji, yang alhamdulillah bulan Juni ini saya menerima gaji 737.000. Untuk teman-teman ketahui, saya bekerja dalam seminggu itu hanya 3 hari, yaitu Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi kalau ditotalkan yaitu sebulan itu hanya 12 hari ya teman-teman. Kemudian lanjut kita ke pengeluaran. Untuk bulan Juni ini sama dengan bulan Mei kemarin. Untuk pengeluaran itu lebih banyak dan lebih saya utamakan untuk tabungan. Sedangkan untuk makan, alhamdulillah saya masih bersama keluarga dari ibu. Meskipun demikian, saya juga tetap ingin bisa hidup mandiri, punya tempat tinggal sendiri. Makanya dari sekarang setiap gaji yang saya terima itu saya utamakan dulu untuk menabung, supaya saya mempunyai tabungan ketika nanti tinggal di kontrakan atau saya bisa membangun rumah. Amin ya rabbal alamin. Tetapi meskipun tujuan saya untuk membangun rumah tidak tercapai, setidaknya saya bisa tinggal sendiri di rumah kontrakan, mempunyai biaya untuk hidup selama di rumah kontrakan. Makanya untuk saat sekarang ini saya kejar target untuk menabung. Baik, kembali lagi ke budgeting bulan Juni. Bagian pengeluaran itu terdiri atas 3 kolom ya teman-teman. Yang pertama kategori, kemudian yang kedua itu budget, yang ketiga ada kolom untuk aktual. Kategori untuk yang pertama yaitu saya utamakan terlebih dahulu untuk sinking funds, atau di sini saya beri nama yaitu challenge. Challenge di sini ada yang challenge 300.000, ada challenge 100.000, ada challenge 70.000, kemudian ada challenge 25.000, kemudian ada dana darurat baru. Kemudian setelah itu saya sisanya dari gaji yang saya dapatkan itu saya masukkan ke kebutuhan. Untuk kebutuhan tidak tiap bulan sebenarnya saya tidak terlalu banyak. Ada beberapa kebutuhan pribadi yang wajib saya beli tiap bulan, seperti itu ada pulsa, kemudian ada sabun cuci baju. Sabun cuci baju itu tiap hari sekali sebulan itu wajib saya beli ya teman-teman. Kemudian sabun mandi. Untuk bulan Juni ini saya tidak membeli sabun mandi karena alhamdulillah sabun mandi stok yang bulan-bulan lalu masih ada. Kemudian membeli kebutuhan seperti pembalut itu wajib tiap bulan.
Kemudian untuk ongkos saya sepulang pergi kerja itu juga saya anggarkan ya teman-teman. Untuk makan itu tidak saya masukkan ke sini karena alhamdulillah saya masih makan atau numpang bersama saudara ibu. Ya, doakan saja teman-teman, mudah-mudahan secepatnya saya bisa hidup mandiri, bisa belajar mengatur keuangan lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, ini kita masuk ke budget untuk challenge, yaitu sesuai dengan nama challenge-nya, challenge 300.000 yaitu 300.000. Kemudian sedangkan untuk dana darurat itu saya tetapkan 30.000 tiap bulannya. Alhamdulillah sejak bulan Januari saya membuat budgeting ini, dana darurat tidak pernah terpakai. Sedangkan untuk membeli pulsa bulan ini saya anggarkan 42.000, kemudian sabun cuci baju itu 5.000. Alhamdulillah 5.000 itu cukup bagi saya untuk 1 bulan ya teman-teman. Kemudian sabun muka atau sabun wajah 18.000, kemudian untuk membeli pembalut 4.000, dan untuk ongkos saya pergi dan pulang kerja saya anggarkan 100.000. Nah, untuk sinking funds mulai dari challenge 300.000 sampai ke dana darurat itu alhamdulillah sejak bulan Januari itu tersimpan semua dan tidak pernah terpakai ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sedangkan untuk sebenarnya jika saya anggarkan untuk kebutuhan bulan ini itu tidak cukup dengan gaji yang saya dapatkan. Jadi untuk kebutuhan bulan ini itu saya gunakan rezeki tak terduga yang saya dapatkan bulan kemarin ya teman-teman. Alhamdulillah. Sedangkan untuk ongkos itu saya anggarkan dari gaji yang saya dapatkan bulan ini. Kemudian untuk dana darurat itu sebenarnya kurang 2.000 ya teman-teman, kurang 8.000 ya teman-teman, maka saya tambahkan dengan rezeki tak terduga yang saya dapatkan bulan kemarin juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kebutuhan begitu juga saya gunakan dari rezeki tak terduga. Nah, jika ditotalkan semuanya, seluruh total sinking funds kemudian ditambah dengan ongkos itu pas 737.000. Jadi untuk bulan ini saya tidak mempunyai sisa dari budgeting. Oke, sekarang kita masuk ke pembagian uangnya ke tempat masing-masing ya teman-teman. Nah, ini gaji yang saya dapatkan yaitu 737.000. Mohon maaf ya teman-teman karena saya belum bisa membeli dompet pintar. Makanya untuk sementara ini saya menggunakan kertas bekas teman-teman. Ini kertas kuliah saya kemarin, jadi saya gunakan untuk membuat daftar challenge saya. Jadi contohnya ini, selain challenge yang ada di budgeting tadi, saya juga membuat challenge 2.000 ya teman-teman. Ini contohnya, saya hanya menyimpan uang di kertas seperti ini ya teman-teman. Dan berikutnya ini challenge yang 5.000. Nah, ketika ada uang 5.000-an itu saya masukkan ke challenge yang 5.000 ini ya teman-teman. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa membeli dompet pintar. Amin ya robbal alamin. Nah, ini contoh yang challenge 5.000-an tadi ya teman-teman. Ini saya bikin kotak-kotak. Begitu juga yang challenge 2.000-an. Saya bikin kotak-kotak. Ketika ada uang pecahan 2.000-an atau 5.000-an, maka saya tuliskan dalam kotak tersebut. Nah, kita masuk lagi ke sinking funds yang sudah saya anggarkan di budgeting bulan Juni tadi ya teman-teman. Yang pertama yaitu challenge 300.000. Jadi tiap bulan itu sejak Januari satu bulan itu saya sisihkan uang 300.000 untuk dimasukkan ke challenge yang 300.000 ya teman-teman. Di sini saya juga tuliskan kembali di kertas yang saya anggap sebagai dompet pintar ya teman-teman, yaitu 300.000. Nah, alhamdulillah, kemudian lanjut ke challenge yang 100.000. Challenge yang 300.000 sama 100.000 ini saya satukan tempatnya ya teman-teman. Nah, di buku budgeting juga saya tulis 100.000 untuk bulan Juni.
Jadi totalnya alhamdulillah sampai bulan Juni ini untuk yang challenge 300.000 totalnya itu 1.800.000, sedangkan challenge yang 100.000 totalnya adalah 600.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita lanjut lagi ke challenge berikutnya ya teman-teman. Nah, challenge berikutnya yaitu challenge yang 4K 4.000 itu sebenarnya per hari, tetapi saya bukan memasukkannya ketika ada uang 4.000 per hari, tetapi langsung ketika terima gaji itu langsung saya masukkan untuk satu bulan. Contohnya mulai dari tanggal 1 4.000, tanggal 2 4.000 sampai nanti akhir bulan, dimana bulan Juni ini ada 30 hari, berarti sampai tanggal 30 Juni 2022 itu sudah saya anggarkan 4.000 per hari. Jadi totalnya nanti yaitu teman-teman untuk challenge 4K 4.000 dikali 30 hari jadi 120.000. Oke, lanjut untuk challenge yang 4K tadi jumlahnya 120.000 juga saya masukkan ke kertas yang sudah saya sediakan khusus untuk challenge 4.000. Nah, inilah hasil challenge saya yang 4.000 selama 6 bulan ini ya teman-teman. Kemudian juga saya tuliskan kembali di kertas ini jumlahnya yaitu 120.000. Apalagi kalau pakai dompet pintar ya teman-teman, pasti lebih rapi lagi, dan mudah-mudahan insya Allah keinginannya terkabul untuk segera bisa membeli dompet pintar. Lanjut ke challenge yang 70 ribuan. Oh ya teman-teman, ini bulan Mei kemarin saya sudah memasukkan challenge yang 70 ribuan, tetapi saya lupa menulisnya. Nah, bulan Juni juga alhamdulillah sekarang masih bisa saya untuk menabung 70 ribuan ini, alhamdulillah. Nah, lanjut untuk challenge yang 25.000 juga alhamdulillah ada rezeki masih bisa menabung 25.000 bulan Juni. Mungkin dari teman-teman banyak yang bertanya, kok banyak sekali ya sinking funds-nya? Itu sebenarnya sudah tujuan saya untuk membuat banyak sinking funds itu supaya lebih semangat lagi menabungnya. Kalau satu jenis sinking fund saja itu saya agak malas menabungnya teman-teman. Nah, ini lanjut lagi untuk dana darurat, yaitu satu bulannya itu 30.000. Sebenarnya dana darurat ini ketika saya butuh sekali itu bisa saya gunakan, tapi alhamdulillah saya masih bisa mengontrol diri sejak Januari sampai bulan sekarang. Alhamdulillah dana darurat tidak terpakai ya teman-teman, alhamdulillah. Nah, ini sisanya akan saya masukkan ke budgeting untuk ongkos saya selama 1 bulan ini. Nah, itulah teman-teman budgeting bulan Juni saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.